Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 klaster EC pagi. Di sini kami ingin membuat video presentasi dengan materi Derek Fourier terkait asesmen akhir semester matematika teknik. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Salam Kibernan Haryantes dengan NIM 42422011061. Perkenalkan, nama saya Yogi Udika Sirait dengan NIM 4242201062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Rizky dengan NIM 4242201063. Dan perkenalkan, nama saya Kevin William Muhammad dengan NIM 42422011064. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dari Derek Fourier. Derek Fourier merupakan alat matematika yang mendasar dalam analisis gelombang dan fisika matematis. Dengan menggunakan Derek Fourier, sebuah fungsi periodik dapat dipresentasikan sebagai gabungan atau jumlah dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Fourier pada abad ke-19 dan telah menjadi bagian integral dari banyak bidang ilmu, termasuk fisika, teknik, dan teknologi informasi. Secara lebih spesifik, jika Vx adalah sebuah fungsi periodik dengan periode T, maka deret Fourier dari Vx dapat dinyatakan sebagai sebuah deret tak hingga yang menggabungkan koefisien Fourier yang dihitung melalui integrasi fungsi Vx dengan fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Proses ini memungkinkan kita untuk menguraikan sifat-sifat dari fungsi periodik menjadi komponen-komponen yang sangat berguna dalam aplikasi praktis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara rangkaian listrik dengan deret Fourier. Apa sih hubungan antara keduanya? Hubungan antara rangkaian listrik dan deret Fourier terletak pada analisis sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks rangkaian listrik, sinyal seperti gelombang sinusoidal seringkali muncul karena respon dari komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor terhadap sinyal input. Deret Fourier menggunakan kita untuk mengarahkan sinyal-sinyal ini menjadi komponen frekuensi yang berbeda sehingga memudahkan dalam analisis dan desain rangkaian. Ketika sinyal diterapkan pada rangkaian listrik, respon dari rangkaian tersebut seringkali menghasilkan sinyal yang merupakan kombinasi dari banyak frekuensi atau harmonik. Dengan menggunakan deret Fourier, kita dapat menganalisa sinyal tersebut untuk mengetahui komponen frekuensi yang dominan dan bagaimana mereka berinteraksi di dalam. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai soal dan jawaban dari deret Fourier yang sudah ditentukan. Ini merupakan soal dari deret Fourier yang sudah ditentukan, di mana Ft sama dengan T pangkat 2, F buka kurung T tambah 2 tutup kurung sama dengan Ft min 1 lebih kecil dari T lebih kecil dari 1. Di sini ada gambar grafik. Dari gambar grafik ini kita bisa menentukan deret Fourier dari gambar grafik ini, grafik sinyal ini. Nah, ini merupakan jawaban yang sudah kami bahas bersama-sama dari soal yang ini. Nah, di sini ada rumus dasar dari deret Fourier di mana Ft sama dengan A0 per L sigma tak hingga N sama dengan 1 AN sin buka kurung N pi T tutup kurung per L Bn cos buka kurung N pi T tutup kurung per L. Nah, yang pertama kita mencari A0 terlebih dahulu, yaitu batas atas batas bawah 1 min 1 F T dt sama dengan batas atas batas bawah 1 min 1 T pangkat 2 dt. Di sini dapat hasilnya sepertiga T pangkat 3 batas atas 1 batas bawah min 1 sama dengan 1 per min 3 1 buka kurung 1 tutup kurung di pangkat 3 dikurang 1 per 3 buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Oh iya, dari rumus deret Fourier ini A0 ini merupakan
koefisien dari deret Fourier. Kita bisa membuatnya A0, AN, BN maupun selanjutnya seterusnya. L ini merupakan batas atas batas bawah. Ft merupakan fungsi domain waktu, fungsi terhadap domain waktu. Selanjutnya kita mencari AN, yaitu 1 per min 1, batas atas batas bawah 1 min 1 F buka kurung T tutup kurung cos N pi T. Baru batas atas 1 min 1 T pangkat 2 cos N pi T. Di sini kami mencarinya menggunakan turunan dan integral, di mana kami mengalihkan antara turunan yang kami buat dengan integral, sehingga dapat hasil T pangkat 2 buka kurung min 1 N sin N pi T per N pi ditambah min 1 buka tutup kurung N pangkat N cos N pi T dikali 2T per N pi tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini sudah kami beri tanda bahwa T2 dikali dengan angka yang sudah ditentukan, 2T dikali dengan arah panah yang sudah ditentukan, sehingga menghasilkan 2 buka kurung min 1 N cos N pi T per N pi tutup kurung plus min 1 pangkat N cos N pi T dikali 2 per N pi pangkat 2, di mana hasilnya sama dengan 4 buka kurung min 1 tutup kurung pangkat N cos N pi T per N pi pangkat 2. Selanjutnya di sini mencari BN. Ini merupakan cara mencari BN menggunakan rumus yang sudah ada pada jawaban ini, di mana BN sama dengan batas atas batas bawah 1 min 1 F buka kurung T sin N pi T sama dengan 1 batas atas batas bawah 1 min 1 T pangkat 2 sin N pi T. Nah, di sini juga kami menggunakan turunan dan integral. Di sini kami mengalihkan antara seperti yang tadi untuk mencari AN, menggabungkan, sehingga hasil yang didapat min T pangkat 2 cos N pi T per N pi plus 2T sin N pi T batas atas batas bawah 1 min 1 min 1 pangkat 2 buka kurung cos N pi T per N pi tutup kurung ditambah 1 pangkat 2 buka kurung cos N pi T buka tutup kurung N per N pi sama dengan 0, sehingga ketika ini merupakan hasilnya 0 min 1 tambah 1 buka kurung min cos N pi T N pi itu sama dengan 0, min 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 min cos 100 berapa yang menghasilkan 0, terus itu apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Min 1 tambah 1 kan 0, ketika dikalikan dengan sebelahnya maka hasilnya habis 0. Nah, sehingga dapat deret Fourier yaitu Ft sama dengan A0 per L. Kita masukin ke rumus yang tadi dengan semua angka yang sudah kita dapat dari A0, AN dan BN. Sigma tak hingga N sama dengan 1 4 min 1 tutup kurung pangkat N cos N pi T plus 0 per N pi tutup kurung pangkat 2, sehingga Ft sama dengan 2 per 3 plus sigma tak hingga N sama dengan 1 4
tutup buka kurung min 1 pangkat N per NP pangkat 2 cos NPT. Itu merupakan deret ketika semua dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ada, yang sudah ditentukan di dalam pembahasan kami. Selanjutnya mengenai kesimpulan antara soal dan jawaban yang kami cari menggunakan simulasi web simulasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kevin. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya dari deret Fourier. Kesimpulan dari soal yang sudah kita jawab bersama-sama. Di sini bisa kita lihat bahwa dari hasil perhitungan deret Fourier kita bisa menentukan sinyal grafik dari hasil perhitungan tersebut. Di sini kami menggunakan web simulasi Desmos untuk melakukan pengujiannya. Ketika hasil dari deret Fourier yang sudah kami cari grafiknya sama dengan soal yang ada. Baik, cukup sekian penjelasan tentang deret Fourier. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.